Perkenalkan, nama saya Nunung Nuraini. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu, asal sekolah SLB Negeri 2 Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang keterkaitan materi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda? Bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas mentransfer materi kepada peserta didik, yaitu tentang ketercapaian materi yang harus dikuasai oleh peserta didik dan juga tuntutan materi yang harus saya sampaikan, sehingga pembelajaran tersebut bersifat monoton. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru. Artinya guru yang menjadi pusat dalam pembelajaran tersebut dan anak jarang terlibat aktif di dalamnya. Kemudian yang ketiga, pembelajarannya monoton. Guru sebagai pusat dari pembelajaran sehingga peserta didik kurang interaktif dalam pembelajaran. Tidak adanya refleksi pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran itu merupakan permasalahan yang saya alami. Kemudian juga pembelajaran hanya bersifat teori dan di dalam kelas jarang melakukan pembelajaran bersifat praktik ataupun pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentunya saya mempelajari banyak ilmu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya bisa menerapkannya di dalam pembelajaran. Di antaranya, pembelajaran tersebut bersifat komprehensif, artinya semua aspek dalam pembelajaran harus diberikan kepada peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa perubahan tersebut tentunya yang dialami saya yaitu adanya pembelajaran yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari perubahan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator. Artinya guru hanya memfasilitasi pembelajaran, sedangkan yang terlibat aktif adalah peserta didik. Kemudian memperhatikan karakteristik murid, baik dari gaya belajar maupun kemampuannya. Serta pembelajaran tersebut tentunya berpusat pada peserta didik atau student center, murid yang menjadi pusat dari pembelajaran tersebut sehingga murid terlibat aktif di dalamnya, baik dari mengelola pembelajaran tersebut, menemukan, mempraktikkan dan juga menerapkan dalam pembelajaran adalah murid, sedangkan guru hanya fasilitator dalam pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas tentunya yang pertama adalah menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang interaktif agar pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan. Kemudian
menerapkan pembelajaran berbasis TP atau teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Selanjutnya, saya juga mengembangkan kompetensi abad 21 kepada peserta didik, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. Kemudian, pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melihat karakteristik dan gaya belajar peserta didik, apakah visual, audiovisual, atau kinestetik. Dan yang terakhir adalah bahwa pembelajaran itu harus memerdekakan murid. Artinya, murid dapat menjadi manusia yang merdeka, yang tidak bergantung lagi kepada orang lain, dan dia bisa berusaha atas kekuatannya sendiri, sehingga menjadi manusia yang mandiri. Yang terpenting dari pemikiran Caja Dewantara menurut saya adalah, sebagai pendidik, tugas kita menuntun peserta didik tidak hanya akademik, tetapi juga mereka harus memiliki budi pekerti yang baik, dan kita sebagai guru dapat memberikan contoh dan teladan kepada mereka yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Caja Dewantara pada modul 1.1. Semoga paparan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua sebagai pendidik yang terus bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.